Dokter-dokter yang memeriksa Mitsutaka pun menyebutnya sebagai the first human hibernation case. Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Jenny di sini. Nah, hari ini aku bakal ngebawain salah satu kisah nyata yang jujur aja sampai sekarang dunia medis masih belum bisa menjelaskannya secara tuntas. Yaitu kisah tentang seorang pria yang secara harfiah mati membeku selama lebih dari 3 minggu. Tapi entah gimana dia bisa hidup lagi. Inilah kisah nyata dari Jepang tentang Mitsutaka Uchikoshi, yaitu The Frozen Man. So, tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai kisahnya. Tahun 2006, saat musim gugur di Jepang, suhu udara mulai turun. Daun-daun menguning dan udara mulai terasa semakin dingin. Seorang pria bernama Mitsutaka Uchikoshi yang berusia 35 tahun memutuskan untuk mendaki gunung Roko di prefektur Hyogo bersama teman-temannya. Pendakian ini sebenarnya bukanlah hal ekstrim. Ya cuman pendakian pada umumnya aja karena jalurnya ini juga cukup populer dan banyak pendaki lokal yang naik turun gunung ini setiap minggunya. Tapi hari itu Mitsutaka sedikit kelelahan. Setelah mendaki beberapa jam, dia bilang ke teman-temannya, "Yaudah kalian duluan aja, aku istirahat sebentar ya." nah, teman-temannya pun menuruti. Mereka berpikir nanti dia akan nyusul teman-temannya ini. Tapi setelah menunggu di bawah, Mitsutaka nggak pernah muncul. Di pegunungan Jepang, malam itu datangnya lebih awal. Dan suhu itu bisa langsung jatuh di bawah 0 derajat Celcius. Ketika teman-temannya menyadari Mitsutaka nggak kembali, mereka tentunya langsung melapor ke pihak berwenang. Tapi upaya pencarian gagal total. Gunung yang saat itu diselimuti kabut, suhu dingin, dan area yang luas membuat pencarian hampir mustahil. Hari demi hari pun berlalu. Minggu pertama, pihak keluarga itu masih berharap akan keberadaan dia. Minggu kedua, sebagian besar orang sudah pasrah. Ya, coba kalian bayangin aja, kalau seseorang yang hilang di pegunungan Jepang saat suhu di bawah 0 derajat. Ya, kemungkinan selamat itu hampir 0%. Sampai akhirnya 24 hari kemudian, keajaiban terjadi. Seorang pendaki yang sedang lewat di daerah terpencil di lereng gunung menemukan tubuh manusia. Tubuh itu ternyata adalah Mitsutaka Uchikoshi. Dia terbaring di tanah dengan posisi melingkar seperti sedang tidur. Kulitnya pucat keabu-abuan, kaku dan dingin. Benar-benar seperti mayat. Ketika tim penyelamat datang, mereka tidak menemukan detak jantung, tidak bernapas, dan suhu tubuhnya hanya sekitar 22 derajat Celcius. Nah, FYI aja nih, suhu tubuh normal dari manusia itu sendiri adalah sekitar 36 derajat Celcius. Yang artinya tubuh Mitsutaka ini udah turun 14 derajat dari dari suhu normal itu. Nah, secara medis itu kondisi yang sangat fatal. Biasanya otak akan rusak permanen, organ membeku, dan darah berhenti mengalir. Tapi ketika dibawa ke rumah sakit dan mulai dipanaskan perlahan dengan alat medis, sesuatu yang luar biasa terjadi. Setelah beberapa jam, jantungnya ini mulai berdetak lagi. Dan beberapa jam kemudian, Mitsutaka pun sadar. Dokter yang menangani Mitsutaka pastinya kaget bukan main. Ya gimana gak kaget lah kan? Secara teori tuh nggak ada manusia yang bisa bertahan hidup dalam suhu 22 derajat Celcius selama 24 hari loh. Coba kalian bayangin, 24 hari. Organ vital akan membeku, jaringan akan hancur, dan darah akan berhenti mengalir sepenuhnya. Tapi tubuh Mitsutaka ini seperti memasuki mode tidur ekstrim. Ya mirip-mirip lah dengan kondisi hibernasi pada hewan. Atau kayak beruang gitu kan, yang suka hibernasi. Dan saat diperiksa ditemukan bahwa yang pertama, metabolisme tubuhnya menurun drastis, hampir tidak ada aktivitas sel. Tidak ada tanda pembekuan jaringan parah atau frostbite, dan otaknya masih utuh, tidak ada kerusakan fatal akibat kekurangan oksigen. Dan yang paling anehnya nih, tubuhnya ini tampak seperti beradaptasi untuk bertahan hidup dalam kondisi beku. Kasus ini langsung bikin geger dunia medis Jepang. Banyak dokter dan ilmuwan yang datang ke rumah sakit tempat Mitsutaka dirawat. Ya, untuk melihat sendiri keajaiban ini.
Salah satunya adalah Dr. Shinichi Sato yang mengatakan tubuhnya benar-benar berhenti berfungsi seperti manusia normal, tapi ia tidak mati. Mereka menduga tubuh Mitsutaka ini perlahan-lahan menurunkan suhu tubuhnya sendiri, sehingga jantung dan sistem organ berhenti tanpa mengalami kerusakan yang besar. Sama seperti hewan yang seperti hewan yang masuk ke mode hibernasi. Nah, masalahnya nih, manusia itu nggak punya kemampuan hibernasi alami. Jadi gimana bisa tubuh Mitsutaka ini bisa melakukan itu sendiri? Nah, karena kasus ini tentu aja ada beberapa teori yang muncul waktu itu. Dan semuanya masih belum bisa dibuktikan sepenuhnya. Yang pertama ada teori adaptasi tubuh spontan. Beberapa peneliti percaya bahwa tubuh Mitsutaka menyesuaikan diri dengan lingkungan ekstrim dengan memperlambat seluruh sistem biologinya. Yang mirip seperti mode darurat. Lalu tubuhnya berhenti bekerja demi bertahan. Nah, teori yang kedua adalah teori ketidaksengajaan kimiawi. Ada juga dugaan bahwa sebelum mendaki, Mitsutaka mungkin mengkonsumsi alkohol atau obat tertentu yang memicu penurunan suhu tubuh dan memperlambat metabolisme. Nah, kombinasi itu bisa bikin tubuhnya masuk ke kondisi mirip koma tanpa kerusakan otak. Yang ketiga adalah teori cold shock response. Ini teori yang paling populer. Ketika suhu tubuh turun sangat drastis, beberapa sel bisa mengunci diri untuk mencegah kerusakan jaringan. Tapi teori ini masih sebatas spekulasi ya. Karena tidak ada bukti nyata yang menunjukkan manusia bisa bertahan selama 24 hari seperti itu. Ya kan, bahkan tanpa makan, tanpa minum, tanpa bernapas. Seperti nggak masuk akal, tapi itu benar-benar terjadi. Nah, setelah ia sadar, Mitsutaka sendiri nggak ingat apapun. Dia hanya bilang yang terakhir kali dia ingat adalah dia duduk di batu untuk istirahat, lalu semuanya berubah menjadi gelap. Dan setelah bangun, yang dia tahu dirinya sudah hilang hampir selama sebulan. Dokter-dokter yang memeriksa Mitsutaka pun menyebutnya sebagai the first human hibernation case, yaitu kasus manusia pertama yang secara alami masuk ke kondisi mirip tidur panjang, ekstrim tanpa bantuan teknologi. Tapi dari kejadian ini pasti ada efek sampingnya ya, yaitu beberapa bagian tubuh Mitsutaka ini mengalami kerusakan otot ringan dan kulit yang mengelupas karena suhu yang terlalu ekstrim. Namun secara keseluruhan dia selamat dengan fungsi otak yang masih utuh. Itu benar-benar sesuatu yang kelihatannya nggak mungkin banget. Kasus Mitsutaka Uchikoshi ini akhirnya menarik perhatian para ilmuwan dari seluruh dunia. Mereka pun mulai berpikir kalau tubuh manusia bisa masuk ke kondisi mati suri dan kembali hidup tanpa kerusakan parah. Dan apakah mungkin teknologi hibernasi manusia bisa dikembangkan di masa depan? Peneliti dari Jepang dan Amerika Serikat bahkan mulai melakukan eksperimen untuk menciptakan induced hypothermia, yaitu menurunkan suhu tubuh manusia secara terkontrol untuk memperpanjang waktu hidup pasien dalam kondisi kritis. Misalnya saat operasi jantung atau bahkan saat perjalanan ke luar angkasa. Dan semua ide itu berawal dari satu orang biasa yang membeku di gunung. Nah, misteri yang masih menggantung meskipun kasus ini dicatat secara medis, tapi sampai sekarang tidak ada penjelasan ilmiah yang pasti tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Mitsutaka. Apakah tubuhnya benar-benar melakukan proses hibernasi alami atau ada faktor lain? Mungkin sesuatu yang belum bisa dijelaskan oleh sains. Yang pasti kisah ini membuka mata banyak orang bahwa tubuh manusia punya batas yang belum benar-benar kita pahami. Dan terkadang yang kita anggap mustahil bisa saja nyata terjadi. So itu dia kisah nyata dari Mitsutaka Uchikoshi atau The Frozen Man. Manusia yang mati beku selama 24 hari dan hidup kembali seolah nggak terjadi apa-apa. So gimana menurut kalian? Apakah ini murni keajaiban? Atau sebenarnya tubuh manusia ini memang punya kekuatan tersembunyi yang belum ditemukan oleh sains? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa buat subscribe, like, dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan kisah-kisah misterius dan aneh lainnya dari aku. Dan ingat, selalu berhati-hati ya, karena gak semua cerita horor datangnya dari hantu. Kadang justru dari manusia itu sendiri. Bye-bye, see you in the next video.